Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Dwi Putra Arsana selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, di mana di sini sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Eviana Wulandari dengan NIM 2201010317. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Kebijakan Rokok Kemasan Polos Menggunakan Metode Knife Bias. Di mana di sini ada topik pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yaitu terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada tujuan penelitian, dan yang kelima ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Di sini pemakaian rokok di Indonesia menjadi salah satu isu kesehatan utama yang berdampak luas pada berbagai lapisan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia dan prevalensi perokok aktif termasuk di kalangan remaja yang terus meningkat. Ini artinya di Indonesia itu terus meningkat dengan adanya jumlah perokok aktif mulai dari orang muda, remaja, hingga orang dewasa. Oleh karena itu, untuk menghadapi situasi ini, beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai mempertimbangkan atau menerapkan kebijakan kemasan polos atau plain packaging pada produk rokok, di mana kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya tarik visual dari kemasan rokok, sehingga diharapkan dapat menurunkan jumlah perokok, khususnya di kalangan generasi muda. Lalu di media sosial, khususnya platform X atau Twitter, menjadi platform penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan ini. Dengan banyaknya pengguna aktif di Indonesia, analisis sentimen terhadap tweet yang berkaitan dengan kebijakan kemasan polos dapat memberikan wawasan berharga mengenai perspektif publik. Di mana dalam penelitian ini kita menggunakan metode knife bias, di mana metode knife bias ini memang mengklasifikasikan untuk analisis sentimen atau cocok digunakan untuk analisis sentimen karena dapat mengklasifikasikan untuk positif, negatif, dan netral. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalah, di mana di sini terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sentimen pengguna Twitter terhadap kebijakan rokok kemasan polos yang diterapkan di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana efektivitas metode night bias dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terkait kebijakan rokok kemasan polos. Lalu ada batasan masalah, di mana batasan masalah dalam penelitian ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya menggunakan data dari platform Twitter. Tweet yang dianalisis adalah yang berhubungan langsung dengan kebijakan rokok kemasan polos, sehingga hasil penelitian ini tidak mencakup pendapat yang terdapat di platform media sosial lainnya, seperti Facebook, Instagram, ataupun forum online. Lalu yang kedua, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode knife bias untuk klasifikasi sentimen. Penelitian ini tidak akan membahas atau membandingkan dengan metode analisis sentimen lain yang mungkin relevan. Lalu yang ketiga, penelitian ini akan terbatas pada tweet yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Tweet dalam bahasa asing atau campuran yang tidak dapat dianalisis dengan efektif oleh model yang digunakan tidak akan dimasukkan dalam dataset. Lalu yang keempat, penelitian ini akan mengklasifikasikan sentimen menjadi 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Nuansa sentimen yang lebih halus ataupun kompleks seperti ambivalen ataupun sentimen campuran tidak akan dibahas secara mendalam. Lalu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitiannya itu ada dua. Yang pertama ada menganalisis sentimen pengguna Twitter terhadap kebijakan rokok kemasan polos. Yang kedua yaitu ada mengevaluasi efektivitas metode knife bias dalam menganalisis sentimen pengguna terhadap kebijakan tersebut. Lalu yang terakhir ada manfaat penelitian, di mana ya manfaat penelitiannya itu ada dua. Yang pertama ada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang sentimen pengguna Twitter terhadap kebijakan rokok kemasan polos yang diterapkan di Indonesia. Dengan memahami pandangan masyarakat, pihak pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. Lalu yang kedua, penelitian ini juga berkontribusi dalam menilai efektivitas metode night bias dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter. Dengan menganalisis keakuratan metode ini, penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin menggunakan teknik analisis sentimen dalam konteks media sosial ataupun isu kesehatan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan kalimat yang tidak benar dalam presentasi yang saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.